Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Sahabat matematika, masih di materi segi 4. Kali ini kita akan belajar tentang luas dan keliling, layang-layang, dan belah ketupat. Sahabat matematika, pernahkah kalian membuat sebuah layang-layang? Bagaimana sih cara membuatnya? Disimak ya. Yang kita perlukan adalah 1. 2 bilah bambu seukuran lidi, 2. Kertas minyak, 3. Benang, dan 4. Lem dan gunting. Langkah yang pertama, buat kerangka layang-layang dari 2 bilah bambu. Pastikan diagonal panjang membagi 2 diagonal pendek sama panjang. Sifat diagonal layang-layang. Hubungkan keempat titik ujung diagonal dengan benang. Panjang benang yang dibutuhkan sama dengan keliling layang-layang. Siapkan kertas sesuai dengan kerangka layang-layang yang telah dibuat. Gunting dan lebihkan 1 cm di sekeliling layang-layang untuk melipat dan merekatkan kertas dengan benang. Berilah lem di setiap bilah bambu. Layang-layang kita telah siap untuk diterbangkan. Ayat 46. Ayat 46. Agar kertas dan benang yang kalian butuhkan untuk membuat layang-layang tidak kurang dan tidak lebih, yuk kita pelajari keliling dan luas layang-layang serta belah ketupat. Keliling dan luas segi 4 bagian 2, belah ketupat dan layang-layang. Yang akan kita pelajari adalah luas dan keliling belah ketupat, luas dan keliling layang-layang. Luas daerah belah ketupat. Untuk menemukan luas daerah belah ketupat, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Gambarlah 2 buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Pada gambar ini terlihat 2 buah belah ketupat A dan B. Hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Pada gambar terlihat bahwa diagonal A sama dengan 6 satuan dan diagonal B sama dengan 4 satuan. Potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Kemudian, gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk sebuah persegi panjang. Sekarang terlihat bahwa 2 bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi 1 buah persegi panjang. Diagonal A belah ketupat menjadi sisi panjang. Dan diagonal B belah ketupat menjadi sisi lebar. Maka, rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka rumus luas 2 belah ketupat adalah diagonal A dikali diagonal B. Jadi, luas 1 belah ketupat adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Sekarang tentang keliling belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Pada gambar ini terlihat bahwa sisi-sisi belah ketupat memiliki panjang A satuan. Jadi,
Keliling belah ketupat dapat dinyatakan sebagai K sama dengan A ditambah A ditambah A, atau K sama dengan 4 kali A ditulis K sama dengan 4A. Kita lanjutkan ya. Luas daerah layang-layang. Untuk menentukan luas daerah layang-layang, langkah-langkahnya adalah gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Pada gambar ini, terlihat ada dua layang-layang, layang-layang A dan layang-layang B. Hitung jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Pada gambar terlihat bahwa diagonal A sama dengan 5 satuan dan diagonal B sama dengan 4 satuan. Potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Dua bangun layang-layang yang kongruen sudah berubah menjadi bentuk satu persegi panjang. Jika P sama dengan diagonal A dan L sama dengan diagonal B, maka luas dua layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Luas satu layang-layang sama dengan setengah kali luas persegi panjang. Jadi, luas layang-layang sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Karena panjangnya sama dengan diagonal A dan lebarnya sama dengan diagonal B, maka luas layang-layang dapat dirumuskan sebagai setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Perhatikan contoh-contoh berikut ini agar kalian semakin paham bagaimana cara menentukan luas dan keliling layang-layang dan belah ketupat. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di atas. Terdapat layang-layang ABCD dengan ukuran AB sama dengan 15 cm, CD sama dengan 20 cm, kemudian diagonal yang panjang atau BD sama dengan 25 cm dan diagonal pendek 24 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang ABCD. Alternatif penyelesaian. Kita akan menentukan luas layang-layang. Diketahui diagonal 1 sama dengan 24 cm dan diagonal 2 sama dengan 25 cm. Kalian boleh membaliknya. Diagonal 1 25 cm atau diagonal 2 24 cm. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita substitusi sama dengan setengah dikali 24 cm dikali 25 cm. Diperoleh luas layang-layang sama dengan 300 cm persegi. Sekarang kita akan coba menentukan keliling layang-layang. Keliling layang-layang adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Jadi, keliling layang-layang ABCD adalah jumlah panjang AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Ingat ya, panjang AB sama dengan panjang BC, dan panjang AD sama dengan panjang DC. Jadi, keliling layang-layang ABCD sama dengan 15 cm, ditambah 15 cm, ditambah 20 cm, ditambah 20 cm, sama dengan 70 cm. Perhatikan contoh 2 berikut ini, masih dengan layang-layang. Diketahui layang-layang PQRS dengan jika panjang PQ sama dengan 18 cm dan panjang RS sama dengan 12 cm, tentukan keliling layang-layang PQRS. Kemudian, tentukan panjang PR jika luas PQRS sama dengan 168 cm persegi dan panjang QS sama dengan 24 cm.
Alternatif penyelesaiannya, kita akan coba menentukan keliling layang-layang. Keliling layang-layang adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Jadi, keliling layang-layang sama dengan panjang PQ tambah QR tambah RS tambah PS. Ingat ya, panjang PQ sama dengan panjang QR dan panjang PS sama dengan panjang SR. Jadi, keliling layang-layang sama dengan 18 cm ditambah 18 cm ditambah 12 cm ditambah 12 cm. Sama dengan 60 cm. Untuk menentukan panjang PR atau diagonal PR, diketahui diagonal 1 sama dengan 24 cm dan luas layang-layang sama dengan 168 cm persegi. Sementara kita tahu bahwa rumus luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita substitusi, luas layang-layang sama dengan 168 cm persegi sama dengan setengah dikali 24 cm dikali diagonal 2. 168 cm persegi sama dengan setengah dikali 24 adalah 12. Jadi 12 cm dikali D2. Maka panjang diagonal D2 sama dengan 168 cm persegi dibagi 12 cm. Jadi D2 sama dengan 14 cm. Jadi panjang PR sama dengan 14 cm. Kita lihat contoh ketiga. Perhatikan belah ketupat ABCD. Tentukan luas dan keliling belah ketupat ABCD. Jika panjang diagonal BD sama dengan 10 cm, diagonal AC sama dengan 24 cm, dan panjang sisi AD 13 cm, alternatif penyelesaiannya. Kita akan menentukan keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah jumlah panjang semua sisinya. Maka keliling belah ketupat sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Ingat ya, dalam belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Maka panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD. Jadi, keliling belah ketupat ABCD sama dengan 13 cm, tambah 13 cm, tambah 13 cm, tambah 13 cm. Sama dengan 4 dikali 13 cm, sama dengan 52 cm. Bagaimana dengan luas belah ketupat ABCD? Diketahui panjang diagonal 1 10 cm dan diagonal 2 24 cm. Luas belah ketupat sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 24 cm. Sama dengan 120 cm persegi. Perhatikan contoh 4 berikut ini, masih dengan belah ketupat. Misalkan ABCD adalah belah ketupat dengan luas 24 cm persegi dan panjang AD sama dengan 5 cm. Jika panjang OC sama dengan P cm dan panjang OD sama dengan Q cm dan nilai P ditambah Q sama dengan 7 cm, hitunglah keliling belah ketupat ABCD dan luas belah ketupat ABCD. Alternatif penyelesaiannya adalah kita gambarkan dulu belah ketupatnya. Dan masukkan ukuran-ukurannya ke dalam gambar. Gambar akan membantu kita menyelesaikan soal. Kita akan menentukan keliling belah ketupat. Karena setiap sisi belah ketupat sama panjang dan AD sama dengan 5 cm, maka keliling belah ketupat ABCD sama dengan 4 dikali panjang AD, sama dengan 4 dikali 5 cm, sama dengan 20 cm. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang diagonal-diagonalnya. Diagonal 1 sama dengan panjang AC, sama dengan panjang AO ditambah panjang OC. Panjang AO sama dengan
P cm dan panjang OC sama dengan P cm. Maka panjang diagonal 1 sama dengan 2 P cm. Sementara panjang diagonal 2 sama dengan panjang BD sama dengan panjang BO ditambah panjang OD sama dengan Q ditambah Q sama dengan 2 Q cm. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. 24 cm persegi sama dengan setengah dikali 2P dikali 2Q. 24 cm persegi sama dengan 2 dikali P dikali Q. 24 cm persegi sama dengan 2 dikali P dikali Q. Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka diperoleh 12 cm persegi sama dengan P dikali Q. Sekarang kita akan cari dua buah bilangan P dan Q sehingga jika ditambahkan sama dengan 7 dan jika dikalikan sama dengan 12. Diperoleh nilai P sama dengan 4 dan nilai Q sama dengan 3. Kalian boleh balik ya, boleh P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 4. Jadi panjang AC sama dengan 2 kali P sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 cm dan panjang BD sama dengan 2 kali Q sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa formula untuk menentukan luas layang-layang dan luas belah ketupat ternyata sama, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sementara itu, untuk keliling layang-layang dan keliling belah ketupat, kita tinggal menjumlahkan saja masing-masing dari sisi-sisi pembentuknya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Ingatlah agar tetap giat berlatih, karena dengan berlatih kalian akan semakin terampil dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.